Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksya Fiamita dengan NIM 352024008. Di sini saya akan menanggapi permasalahan yang ada pada Desa Cibelut, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan video yang sudah saya tonton tadi, dapat kita ketahui bersama Desa Cibelut adalah potret dari desa-desa pedalaman di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, namun masih terperangkap dalam jerat kemiskinan dan ketertinggalan. Meski desa ini dikelilingi hutan, sungai, dan tanah yang subur, kemakmuran masih menjadi impian yang jauh dari kenyataan. Berdasarkan video yang telah saya tonton, ada beberapa permasalahan yang terjadi pada Desa Cibelut, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu permasalahannya yaitu pada akses jalan dan pembangunan jembatan. Berdasarkan video yang saya tonton tadi, pada menit ke 1.6 terdapat warga yang setengah kesusahan untuk menyeberangi sungai dengan berjalan kaki karena tidak adanya akses jembatan di desa tersebut. Untuk permasalahan yang selanjutnya yaitu transportasi yang terbatas. Transportasi adalah salah satu masalah paling mendasar di Desa Cibelut. Akses jalan menuju desa ini sangat memprihatinkan, hanya berupa jalan tanah yang tidak memadai, terutama ketika musim hujan tiba. Jalan yang berlumpur dan licin membuat kendaraan sulit untuk melewatinya, sehingga warga sering terisolasi, terutama saat membutuhkan barang-barang penting atau perawatan medis darurat. Hasil tani dan perkebunan yang menjadi andalan ekonomi di Desa Cibelut seringkali tidak dapat dipasarkan keluar. Untuk permasalahan yang selanjutnya itu tentang fasilitas kesehatan. Seperti video yang saya tonton, ada pada menit ke 10.39 yaitu tentang ada seorang warga sudah lansia yang sedang sakit. Itu sangat sulit untuk berobat dikarenakan tidak adanya fasilitas kesehatan di desa tersebut. Para warga bergotong royong membantu pasien dengan menggunakan tandu sampai ke akses jalan yang dapat diakses kendaraan roda 4. Dibawa menggunakan tandu itu bukan melewati jalan yang mudah, melainkan melewati jalan yang sangat sulit. Dan tidak adanya akses jembatan tadi juga sangat menyulitkan untuk mereka membawa pasien tersebut. Jadi harus melewati sungai dengan membawa tandu. Bisa saja air tiba-tiba datang dan menghanyutkan mereka. Nah, untuk menanggapi permasalahan yang kedua ini, dapat kita lihat pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Seharusnya pemerintah dapat memberikan minimal satu akses kesehatan seperti puskesdes untuk membantu masyarakat di Desa Cibelut, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang baik. Jika tidak adanya fasilitas kesehatan pada desa tersebut, kita sangat sulit sekali untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Bagaimana jika pada saat keadaan darurat namun pasien tersebut sudah tidak dapat tertolong lagi? Berdasarkan pasal tersebut dapat kita lihat
Seharusnya pemerintah lebih dapat memperhatikan lagi permasalahan kesehatan yang ada di Desa Cibelut, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lebih memperhatikan dalam hal seperti mendirikan puskesmas desa, memberikan 1-2 tenaga kesehatan yang layak untuk desa tersebut, karena sangat sulit sekali untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik pada desa tersebut. Seperti yang telah kita lihat tadi, bahwa bahwasanya warga saling bergotong royong menggunakan tandu untuk membawa seorang lansia yang sedang sakit parah. Bagaimana jika pasien tersebut tidak tertolong di jalan, tidak dapat tertolong? Selanjutnya yaitu tentang pendidikan. Seperti yang kita lihat saat ini, sekarang ini pendidikan sangatlah penting untuk kita, para generasi Z. Karena pendidikan itu utama bagi kita. Namun pada masyarakat Desa Cibelut, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sangat sulit sekali untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik. Mereka tidak dapat belajar di ruangan karena ruang belajar yang hampir ambruk. Akses jalan menuju ke tempat sekolahan juga sangat jelek. Mereka harus bersama-sama menyeberangi sungai untuk bisa ke tempat mereka mendapatkan pelayanan pendidikan. Seperti yang kita lihat pada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Nah, dari pasal tersebut seharusnya pemerintah dapat lebih memperhatikan lagi permasalahan pendidikan yang terdapat pada Desa Cibelut, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk permasalahan yang selanjutnya yaitu perekonomian yang stagnasi. Perekonomian di Desa Cibelut sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Namun, keterbatasan infrastruktur, modal, dan teknologi membuat sektor-sektor ini kurang berkembang. Petani di desa ini masih menggunakan metode tradisional yang kurang efisien. Sementara pekebun hanya mengandalkan alat-alat yang sederhana. Akibatnya produksi mereka seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian tanpa surplus yang bisa dipasarkan ke luar desa. Ketiadaan akses terhadap teknologi pertanian modern dan pendanaan dari lembaga keuangan formal membuat produktivitas terhenti di titik minimum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani seharusnya bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan bantuan teknis dan finansial kepada petani desa ini agar dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Selanjutnya yaitu infrastruktur dasar yang kurang memadai. Selain transportasi, desa ini juga menghadapi krisis infrastruktur dasar. Sebagian besar rumah di Cibelut masih belum memiliki akses listrik yang stabil, sehingga warga masih menggunakan minyak untuk penerangan. Keterbatasan ini tidak hanya membatasi aktivitas ekonomi warga pada malam hari, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Lebih parahnya lagi, masalah air bersih menjadi persoalan serius. Banyak warga yang terpaksa menggunakan air sungai yang kualitasnya tidak terjamin, seringkali tercemar oleh limbah dan aktivitas lainnya. Kondisi ini menimbulkan dampak langsung pada kesehatan masyarakat yang sering menderita penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak layak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan dengan jelas menyatakan bahwa negara harus menjamin ketersediaan air bersih bagi setiap warganya. Sayangnya, Desa Cibelut hingga kini belum mendapatkan hak tersebut. Harapan dan masa depan Desa Cibelut. Di tengah berbagai masyarakat yang mereka hadapi, warga Desa Cibelut masih menyimpan harapan besar. Mereka bermimpi tentang jalan yang baik, infrastruktur yang memadai, serta akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Mereka percaya dengan dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak, mimpi ini dapat diwujudkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebenarnya memberi peluang bagi desa-desa seperti Desa Cibelut untuk berkembang dengan mandiri, asalkan didukung oleh program dan kebijakan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, Desa Cibelut bisa menjadi contoh bagaimana daerah terpencil bisa berkembang dan mengejar ketertinggalan. Ini bukan hanya tentang memperbaiki kondisi fisik desa, tetapi juga tentang memberi harapan dan peluang kepada generasi muda Cibelut untuk membawa perubahan bagi desa mereka. Sekian tanggapan tentang Desa Cibelut yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.